Netizen sebut UAS ngeprank Anies. Terungkap blunder seumur hidup UAS. Ditulis oleh Nina Nurdisiwo.com. Sejatinya seorang ulama itu yang ngurusi soal agama saja, tidak perlu ikut-ikutan berpolitik. Kalaupun berbicara soal politik, berikanlah edukasi kepada umat. Misalnya bahwa pemilu itu adalah pesta demokrasi, pestanya rakyat, di mana rakyat harusnya dengan senang hati menyambutnya. Karena di momen itulah rakyat jadi punya kuasa untuk menentukan siapa pemimpinnya. Dengan cara yang demokratis dan sportif, ia ajarkan juga kepada umat bahwa berdemokrasi itu juga harus didukung dengan sportif. Menerima kekalahan dengan besar hati. Oleh sebab itu, dalam mengusung pemimpin pilihannya dalam satu momen pemilu, umat juga harus diajari untuk tidak terlalu memujanya sebagai dewa, menjauhkan diri dari kultus individu yang berlebihan, agar bisa lebih dewasa bersikap dan tentunya bisa berlaku sportif. Sayangnya, tidak semua ulama seperti itu. Apakah sulit untuk bersikap seperti itu? Tentu tidak. Saya yakin jika seseorang belajar agama Islam secara mendalam sebagaimana layaknya seorang ulama, maka hasilnya adalah dia akan menerapkan Islam sebagai rahmatan lil alamin secara total. Pengetahuannya terhadap agama akan diterapkan berdasarkan prinsip ini, bahwa Islam mengayomi alam semesta dan segala isinya, menebarkan kebaikan, menjunjung hak asasi manusia, dan segala bentuk rahmat lainnya. Gak bakalan ada suara takbir diserukan untuk merugikan, melukai, atau membunuh sesama manusia lainnya. Namun sayangnya, ada saja ulama yang jauh dari prinsip rahmatan lil alamin itu, terutama yang ikut-ikutan berpolitik praktis, yang tidak mau mengakui pemerintahan yang sah negaranya sendiri, ataupun yang ngacir ke Mekah. Nah, Ustadz Abdul Somad atau UAS sayangnya adalah salah seorang ulama yang ikut-ikutan berpolitik. Lalu beberapa ceramahnya pun jadi kontroversial. Soal salib yang ada di jinnya, lambang PMI, virus corona itu tentara Allah, bahkan soal nonton drakor. Ya gitulah, dengan segala pola dan kontroversi itu, ada satu hal yang jadi blunder seumur hidup, yang terus menghantui langkah UAS. Mungkin ini semacam teguran dari Allah? Apakah dirasakan seperti itu oleh UAS atau tidak? Apa ya? Tidak lain soal ramalan yang dia sebut sebagai sinyal dari Allah, bahwa Prabowo akan memenangkan Pilpres 2019 dan menjadi Presiden RI. Ramalan epik ini disampaikan UAS langsung kepada Prabowo dan diabadikan lewat video. Waktu itu video tersebut disiarkan secara eksklusif oleh TV One. UAS mengaku meski berkomitmen mengikuti hasil ijtima ulama, keraguan sempat meredanya. Kemudian dia mengunjungi sejumlah ulama besar di berbagai daerah untuk mencari jawaban atas keraguannya. Ulama-ulama yang dikunjungi pun ditegaskan bukan yang populer, namun yang dianggapnya memiliki mata batin yang bersih. Ini ulama-ulama yang tak perlu materi. Mungkin Bapak Prabowo tidak kenal dan saya tak pernah tanya kepada mereka, saya pilih mana? Saya biarkan dia baca hati saya, ngerti nggak tambahnya? Ada satu ulama yang menyampaikan ke dia bahwa bermimpi hingga 5 kali bertemu Prabowo. Kalau mimpi 1 kali, bisa jadi dari setan. 5 kali, dia mimpi 5 kali lipat Bapak, sinyalnya dari Allah, ungkapnya. Ada lagi ulama lain yang ditemui UAS yang juga menyebut nama Prabowo. Ada orang ke sana paling 5 menit, saya datang 30 menit. Dia bicara 4 mata dengan saya. Di akhir pertemuan dia bilang Prabowo, ungkapnya. Bahkan di video itu UAS juga berpesan 2 hal kepada Prabowo kalau sudah jadi presiden, yakni jangan mengundang UAS ke istana dan jangan memberi UAS jabatan apapun. Prabowo terlihat meneteskan air mata mendengar pernyataan UAS itu. Kok jadi kayak adegan drakor gini ya? Firasat, ramalan epik itu tentu saja akhirnya terbukti meleset, karena Prabowo akhirnya kalah di Pilpres 2019. Pernyataan UAS pun jadi bahan ejekan dan bulian, yang tidak akan terhapus sampai beberapa puluh tahun ke depan. Buktinya, soal ramalan ini disebut kembali ketika UAS berbicara soal Anies. Dalam sebuah video, UAS menyampaikan sebuah ceramah yang isinya juga menyinggung kriteria untuk jadi seorang pemimpin yang akan membawa negaranya jadi sejahtera. Dari sebuah ayat dalam Al-Quran, UAS menceritakan soal Nabi Sulaiman. Karena ketika Nabi Sulaiman berkuasa, tidak ada semut yang terinjak. Kalau orang mempunyai kekuasaan, semut pun tidak kelaparan, ujarnya. Maka pemimpin ke depan adalah yang bisa melindungi binatang. Pilihlah pemimpin yang bisa menyenangkan binatang-binatang di Ragunan, ujar UAS. Siapa yang keragunan?
Siapa lagi kalau bukan Anies? UAS menilai bahwa Anies layak menjadi pemimpin di negeri ini karena bisa melindungi binatang. Ceramah yang disampaikan UAS itu digelar secara virtual dan diikuti juga oleh Anies. Menanggapi pernyataan UAS, para netizen malah mengingatkan kembali blunder UAS terhadap Prabowo dulu. Bahkan video pertemuan UAS dan Prabowo diunggah kembali, misalnya oleh akun @yusuf_damdam, disertai tulisan, biarpun PSBB transisi Anies gagal, tapi Pak Somad menganggap Pak Abbas memenuhi syarat memimpin negeri. Saya kok tiba-tiba jadi ingat video ini? Tapi positif thinking aja lah, mungkin yang dimaksud memenuhi syarat memimpin negeri selain Indonesia. Cuitan beserta video ini mengundang banyak komentar kocak para netizen. Satu lagi netizen memberikan komentar menohok terhadap cuitan netizen lain tentang pernyataan UAS soal Anies tersebut. Akun @gui99wise menulis, kita anggap aja Somad lagi ngeprank Pak Anies. Pak Prabowo saat pilpres saja sudah kena prank atas mimpi hoaxnya, disertai emotikon ketawa ngakak. Nah loh, UAS malah disebut ngeprank kan? Apalagi kalau bukan berdasarkan videonya sama Prabowo itu. Benar kan kata saya? Blunder satu itu akan menghantui UAS. Entah sampai kapan, jejak digital tidak akan hilang. UAS tidak akan pernah bisa lepas dari blunder satu itu. Sekian dulu berita hari ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik dan terupdate lainnya dari channel